Perkenalkan, nama saya Devi Megarita Boris Barani dengan NIM 2014-01136. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang blind search dan heuristic search. Nah, sini bentar. Kita mulai dari blind search. Metode pencarian buta atau blind search. Blind search ini adalah teknik pencarian yang bersifat deterministik, yang artinya solusinya pasti ada. Tinggal bagaimana kita menemukan langkah-langkah menuju solusi atau goal state tersebut. Pada blind search ini, kita tidak dibekali sama sekali informasi mengenai seberapa dekat kita dengan tujuan yang ingin kita capai. Sehingga, kita harus mencari berbagai macam kemungkinan atau cara agar bisa mendapatkan goal state. Nah, di sini kita masuk, yang pertama itu ada breadth first search atau disingkat dengan BFS. BFS ini merupakan algoritma yang sifat pencariannya adalah menyamping. Nah, dari gambar di bawah ini bisa kita lihat bahwa BFS diawali dari initial state atau dari kondisi di mana sekarang kita berada. Nah, kemungkinan dari initial state ini kita buka cabang. Kita buka cabang yang dapat diakses oleh initial state A ini, yaitu pertama kita buka cabang B. Nah, ternyata di B ini bukan merupakan goal state yang ingin kita tuju. Jadi, kita buka cabang baru lagi, yaitu kita misalkan di sini si C. Nah, C ini ternyata juga bukan merupakan goal state. Karena pada level 1 ini sudah habis, pada level A ini sudah habis, maka kita buka cabang dari si B ini. Kita buka dari si D, rupanya dia ini juga bukan merupakan goal state. Begitu seterusnya, sampai proses ini menemukan goal state yaitu si S. Maka si BFS ini akan berhenti ketika sudah menemukan goal state. Nah, di sini ada contoh dari BFS. Di sini saya sudah menyediakan puzzle yaitu 3x3. Nah, yang mana ini sebelah kiri merupakan initial state dan kita akan menuju goal state yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada operator, ada 4. Yang pertama itu operator pertama, kita geser kotak kosong ke kanan, geser kotak kosong ke kiri, geser kotak kosong ke atas, dan yang terakhir itu ada geser kotak kosong ke bawah. Nah, di sini kita mulai dari si initial state. Kita coba dari si operator ketiga. Operator ketiga itu geser kotak kosong ke atas. Nah, ternyata ini bukan merupakan goal state yang ingin kita tuju. Kita buka cabang lagi, yaitu operator 1. Ternyata yang mana di mana ini ada operator 1 itu geser kotak kosong ke kanan. Ke kanan artinya jadi si 4 yang berada di kiri dan kotak kosongnya sudah berada di tengah. Ternyata belum sesuai juga dengan goal state-nya. Maka di sini kita buka cabang baru lagi, yaitu dengan operator 4. Ternyata belum juga kita menemukan si final state-nya. Kita lanjut. Di sini kita lanjut dari si operator 3 ini tadi. Kita buka cabang lagi, yaitu operator 1. Dan ternyata belum sesuai. Nah, selanjutnya di operator 1 ini, kita buka cabang baru lagi, ada 3 cabang. Yaitu kita coba pakai operator 4, operator 3, dan operator 1. Dan semuanya belum sesuai dengan final state. Nah, lanjut di sini operator 4 kita buka cabang juga. Di sini hanya ada 1 cabang, yaitu dengan operator 1, dan belum sesuai dengan final state-nya. Nah, terakhir di sini ternyata di operator 4 ini, ketika kita buka cabang baru lagi, yaitu si operator 1, di sini sudah ketemu dengan goal state-nya. Maka langkah untuk menemukan goal state ini, kita hanya butuh dari operator 1, 4, dan 1. Oke, itu untuk si breadth first search atau BFS. Nah, lanjut kita ke deep first search atau disingkat dengan DFS. DFS artinya pencarian ke dalam terlebih dahulu. Inilah bedanya dengan si BFS. Kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, kalau tadi di BFS itu, ketika kita buka state baru, yaitu untuk si initial state A ini, yaitu si B, ketika kita tidak menemukan goal state di sini, kita bisa buka cabang langsung, yaitu si C. Itu tadi di BFS. Namun, kalau di deep first search ini, jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi.
Nah, jika solusi ditemukan, maka tidak diperlukan proses backtracking. Begitu sampai si DFS ini menemukan goal state. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke contoh, masih sama kayak si BFS tadi. Nah, di sini yang pertama itu kita ada initial state. Kita pakai yang pertama operator 3, yaitu geser kotak kosong ke atas. Kita geser, ternyata di sini dia belum menemukan goal state-nya. Jadi, kita nggak bisa langsung buka cabang baru dari initial state ini. Melainkan kita buka cabangnya berdasarkan si operator ini, yaitu pada level 1 ini. Kita bukalah ke bawah, yaitu dengan operator 1. Operator 1 itu kan geser kotak kosong ke kanan. Nah, namun di sini juga kita belum menemukan goal state-nya. Itulah kelemahan dari si DFS tadi. Jadi dia langkahnya itu sangat panjang ya. Padahal tadi kalau di DFS itu kita bisa istilahnya berurutan dalam mencari goal state-nya. Nah, di sini kita bisa lihat kelemahannya, yaitu si BFS ini komplit karena dia membuka semua kemungkinan state sehingga dia bersifat optimal. Tapi kalau si DFS tadi tidak komplit dan tidak optimal karena langkah-langkahnya itu terlalu banyak. Tapi di sini juga ada kelemahan dari si BFS karena dia tadi membuka langkah-langkahnya terlalu banyak, maka dia juga membutuhkan memori yang lebih banyak daripada si DFS tadi. Oke, itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu kita masuk ke heuristic search. Ini merupakan penjelasan singkat dari heuristik, yaitu heuristik adalah teknik yang digunakan untuk melakukan pencarian dengan mengorbankan kelengkapan atau completeness. Nah, di sini yang pertama dari si heuristik itu ada generate and test. Jadi metode ini itu merupakan penggabungan antara DFS dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Yang mana di sini ada algoritmanya, yang pertama dibangkitkan, lalu diuji, dan jika solusi ditemukan keluar, jika tidak ulangi kembali ke langkah pertama. Itu dari algoritma si generate and test. Nah, di sini kita ada contoh traveling salesman problem atau TSP. Yang mana seorang salesman ini ingin mengunjungi N kota, kita bilang saja N kota, dengan jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Nah, kita ingin mengetahui nih, rute terpendek mana yang bisa dikunjungi hanya satu kali saja. Di sini ada gambarnya A, B, C, D. Jadi ada 4 kota dengan rutenya masing-masing. Nah, di sini kita lihat ada 4 cabang yaitu A, B, C, D. Kita mulai pertama dari pet A, B, C, D. A, B, C, D, lalu ada A, B, D, C, lalu ada lanjut ke set berikutnya yaitu A, C, B, D, A, C, D, B, dan A, D, C, B, lalu terakhir ada A, D, B, C. Yang mana distance ini tuh bisa kita ketahui dari gambar yang di sini tadi. Sini juga sudah dibuat. Nah, udah setelah kita hitung semuanya, kesimpulannya didapatlah bahwa jalur teroptimal untuk menjalani seluruh kota ABCD itu adalah jalur ACBD yang berjumlah 12 km. Oke, selanjutnya ada hill climbing search. Jadi pada metode ini berfokus mencapai goal, bukan jalur yang dipakai untuk mencapai tujuan. Konsep ini tidak bisa kembali ke jalur sebelumnya karena memakai konsep tree dan akan secara random memilih step berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada initial state-nya dan di sini ada final state-nya. Dari yang pertama ini, kita lihat bahwa heuristik yang tidak sesuai dengan final state-nya itu ada berjumlah 6. Nah, kita buka lagi nih cabang. Kita coba geser kotak kosongnya ini ke atas dan mendapatkan heuristik sebanyak 5. Kalau kita geser kotak kosongnya ke kiri, dia mendapatkan heuristiknya sama dengan 6. Dan kalau kita geser ke kanan, maka dia mendapatkan heuristik sama dengan 4. Nah, dari si 4 tadi ini heuristiknya sama dengan 4, kita lanjut lagi. Ini kita coba geser ke atas. Dia mendapatkan heuristik sama dengan 3. Kita geser ke kiri, dia mendapatkan heuristik sama dengan 2. Lalu kita geser ke kiri lagi, mungkin ya, ke kiri ya. Dia mendapatkan heuristik sama dengan 1, dan kita geser ke atas, disitulah dia mendapatkan heuristik sama dengan 0, artinya
dia sudah sesuai dengan si final state-nya. Oke, itu untuk high climbing. Selanjutnya yang terakhir ini ada best first search. Jadi best first search ini dia mencari solusi terbaik atau yang paling optimal berdasarkan ukuran. Nah, di sini ada 7 pad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, yang mana kita akan menuju si G ini yang merupakan goal state atau final state-nya. Nah, di sini kita lihat yang pertama itu bahwa di A kita lihat ada 2 jalur, yaitu B dan D. Karena best first ini tuh mencari solusi terbaik, jadi kita lihat dulu ukuran mana yang paling kecil antara A ke B atau A ke D. Nah, di sini kita dapat A ke B, yaitu 4. Nah, maka kita lanjut lagi nih untuk menuju si G-nya. A, B, C. Ternyata B ke C ini juga masih lebih kecil daripada A ke D. Oke, kita lanjut lagi. A, B, C, E. Nah, di sini kita lihat bahwa C ke E itu udah lebih besar nilai pad-nya daripada A ke D. Maka kita hold dulu atau kita tahan dulu. Jadi kita langsung balik ke A, D, E. Yang mana D ke E di sini masih lebih kecil daripada C. C ke E. Oke, karena udah hampir mau tiba nih, di G kita lihat nih, di E ada 2 jalur. Tapi kalau kita ke F itu, dia udah lebih panjang lagi jalannya kan. Jadi, untuk mencapai final state-nya, kita tinggal masuk aja dari A, D, E, G. Dan bernilai sama dengan 7. Kita tiba di final state-nya. Oke, mungkin sekian aja penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat malam.